Jumpa lagi dengan saya Bu Ani. Oke, untuk materi hari ini silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Bu Ani begitu dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Baik, anak-anak, hari ini kita masih belajar mengenai surat lamaran kerja ya. Jadi saat ini tujuan pembelajarannya adalah menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita mengidentifikasi lamaran kerja terlebih dahulu. Nah, kemarin Bu Ani sudah menjelaskan pengertian tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan? Yaitu surat yang dibuat oleh seseorang dan ditunjukkan kepada sebuah instansi atau perusahaan dengan maksud untuk melamar pekerjaan, seperti itu. Ada dua jenis lamaran pekerjaan itu, surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup atau CV, seperti itu. Yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan dipisahkan dari riwayat hidup, seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau jenis lamaran pekerjaan itu yang paling digemari adalah dipisah dengan CV. Jadi surat lamaran kerja sendiri, CV sendiri. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja itu juga variasi seperti itu. Seperti yang sudah Bu Ani tampilkan di sini, bahasanya ada satu, menggunakan bentuk surat standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan transparan. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai kaidah ejaan. Keenam, melengkapi bagian-bagian surat seperti perihal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, ini adalah kebahasaannya. Jadi ini adalah analisisnya. Ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, yang ditunjukkan oleh HRD manajer PT Moge Laksana Maju, seperti itu. Ini ada tanggal. Nah, tanggal penulisan surat. Kemudian ada perihal, alamatnya, kemudian ada salam hormatnya. Di sini ini ada salam hormat, pembuka surat, ada isi, salam penutup, tanda tangan. Nah, nama terang. Ini adalah unsur-unsur kebahasaannya. Bentuk surat yang standar seperti ini. Surat standarnya. Nah, penjelasannya, surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Nah, ini tadi sesuai dengan unsurnya. Yang kedua adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa baik yang benar itu yang sopan. Di sini dengan hormat. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, nah ini kan menggunakan bahasa-bahasa yang standar, yang baku seperti itu. Nah, kemudian di sini juga menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan menggunakan tanda baca titik dan koma. Kalau menulis surat lamaran pekerja jangan menggunakan kata-kata aku, ya, jangan menggunakan kata-kata aku, itu tidak sopan, kurang sesuai dengan standar. Yang benar adalah saya. Kemudian kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Misalkan karena informasi lowongan bersumber dari media massa atau pikiran rakyat, pelamar mencantumkan sumber di awal. Kemudian pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah sebuah contohnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh penulisan pada alinea pembuka untuk masing-masing sumber. Ini Bu Ani kutip dari Rohmadi dan Dustamaji tahun 2018 halaman 4 ya. Ini adalah sebuah contoh penulisan pada alinea pembuka. Misalkan kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari iklan. Kalau dari iklan, kata-katanya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas misalkan. Nah, tanggal sekian-kian yang isinya menyatakan bahwa, nah, harus diisi. Dalam harian Kompas tanggal 27 Juli 2020 saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT
Nugraha membutuhkan staf admin berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan. Kalau dari iklan, misalkan informasi seseorang, menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan mana membutuhkan admin misalkan, sehubungan dengan hal itu saya mengajukan lamaran pekerjaan dan lain sebagainya. Ini ada pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah permohonan instansi pada sekolah. Nomor 5, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri itu dalam artian kalau di perusahaan itu tidak membuka lowongan pekerjaan, kita inisiatif untuk mengajukan surat lamaran. Seperti itu. Jelas ya, ini sangat cocok sekali bagi kalian untuk kelas 12. Kalau misalkan kalian sudah lulus tamat dari SMK dan kalian ingin melanjutkan ke jenjang pekerjaan, kalian harus benar-benar memperhatikan materi ini, seperti itu. Nah, untuk mengetes kemahiran kalian, silahkan. Ini ada satu tabel berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini ada simpulan. Silahkan kalian mencoba untuk membuat surat lamaran pekerjaannya sendiri. Silahkan ditujukan kepada SMK Widyagama Malang, entah itu jabatannya sebagai staf admin, sebagai guru, sebagai tukang kebunnya, mungkin terserah ya. Jadi contohnya sudah Miss Bu Ani sampaikan di awal tadi, jelas ya. Jadi silahkan, boleh formatnya seperti yang ada di kotak, boleh formatnya yang ada di contoh, terserah kalian. Kalau sudah, silahkan nanti dikirimkan ke Google Drive. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, Bu Ani akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.